Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Backlight ternyata kita geser. Uh, Masih backlight. Segini ya. Segini aja kali ya. Kembali lagi bersama gue Runan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Sore hari gue berada di tepian danau lagi. Enak banget. Sumpah seger bener. Gue akan menceritakan pengalaman yang udah gue share di Instagram dan menjadi vote. Pengalaman ini terjadi di tahun 2013 akhir ya, sekitar bulan Desember. Yang ngalamin bukan gue doang, banyak orang ternyata yang ngalamin. Jadi waktu itu gue itu bekerja sebagai pustakawan, menjaga perpustakaan sekolah. Dan gak gampang ternyata ya jadi pustakawan. Gue harus ikut pelatihan dulu 5 hari di Bogor sampai gue dapat sertifikat. Setelah itu ikut beberapa seminar dan finally-nya alhamdulillah gue dapat 3 sertifikat sebagai pustakawan. Oke. Nggak itu juga sih. Sebelum ke cerita awal ya. Sampai pada akhirnya perpustakaan sekolah gue, jadi gue menjaga perpustakaan di sekolah, masuk ke stasiun TV swasta, diliput. Dari stasiun TV swasta itu juga lah gue kenal dengan Awili, yang tadinya gue nonton dia, akhirnya kita sahabatan. Ternyata memang sudah diatur oleh takdir ya, Awili. Jadi kejadiannya di bulan Desember sekitar tahun 2013 di sekolah tempat gue jaga perpus itu, adanya di pinggiran, bukan pinggiran sih, di kota Tangerang ya. Jadi memang agak nyesep gitu kan, agak di dalam sekolahnya dan enak. Ada suatu kejadian yang heboh banget, yang happening, sampai-sampai saat itu kegiatan belajar mengajar dihentikan. Kesurupan massal. Jadi di tempat gue jaga perpus itu, di sekolah itu, ada beberapa kegiatan eskul. Salah satunya pramuka, nari, marawis, paskibraka, sama lupa gue, ngeband. Nah kebetulan di hari Minggu itu ada kegiatan, itu pramuka atau paskib ya, gue lupa gitu. Oh, pramuka. Waktu itu hari Minggu pramuka, ada kegiatan pramuka. Ya kan gue yang megang kunci ya, otomatis gue juga harus jaga anak-anak gitu. Saat itu kan gue masih kuliah juga, jadi gue cuma buka gerbang terus ke kampus. Nah, di sini semua bermula. Ada salah satu siswi yang entah kenapa, dulu kan 2013 tuh masih zamannya BB dan handphone biasa ya, belum ada segala macamnya, cuma SMS-an doang gitu. Jadi di hari Minggu itu kita bebas nih, mau bawa handphone kayak bawa apa nggak apa-apa gitu, karena memang harus menghubungin orang tuanya, itu ekskul kan. Tapi kalau di hari-hari biasa, Senin sampai Sabtu sekolah nggak boleh bawa handphone di sekolah. Backlight nggak sih? Nggak kali ya. Si siswi ini iseng-iseng sambil menunggu pembina pramukanya datang, dia iseng-iseng nge-record atau merekam kelasnya yang lagi kosong dari luar jendela. Iseng aja gitu. Itu jam 10-an pagi. Direkam sampai pada suatu ketika zret, dia kaget. Dia berhenti,
di tengah-tengah rekaman dia terus ngerekam gitu sampai habis selesai. Setelah itu dia diem. Setelah dia diem, dia lihat hasil rekamannya. Ya namanya anak-anak ya, waktu itu dia kelas 1 kalau nggak salah waktu itu ya, masih kelas 1. Setelah dia lihat hasil rekamannya, kaget lah dia. Ada satu sosok yang terekam di kamera dia, dan itu jelas banget, super jelas, asli jelas banget, padahal jam 10 pagi. Sampai-sampai dia kaget gitu. Dia akhirnya manggil teman-temannya. Dia cerita ke gue, dia manggil teman-temannya. Lihatlah teman-temannya semua tuh. Pas dilihat, pada kaget semua teman-temannya kan. Yang pada akhirnya mereka pulang karena takut, nggak jadi ekskul gitu kan. Karena takut pulang, pembina pramukanya datang, mereka pulang karena ketakutan, karena ngelihat si hasil rekaman anak ini gitu. Pas pulang di hari Seninnya ditanya dong. Gue juga nanya, kepala sekolah juga nanya, almarhum waktu itu. Yang waktu itu kepala sekolahnya masih the best banget, baik, tapi sudah nggak ada. Ya udahlah. Hari Senin ditanya gitu kan, ini kok kemarin pada nggak pramuka, kenapa? Pak, sini pak, apa? Ini pak, handphone pak, lihat. Pas dilihat kaget lah pembina pramuka sama semua guru gitu kan, dipanggil ke kantornya, anak itu dipanggil ke kantor. Pak, pembina pramuka, kepala sekolah sama guru-guru pada kaget, ini apaan? Kamu ngerekam di mana? Di kelas saya pak, yang di tengah. Akhirnya gue udah tahu tuh kalau itu adalah sosok kuntilanak yang terekam. Tapi karena demi nggak terjadi polemik dan terjadi segala sesuatu hal yang berembusnya isu gitu kan, kepala sekolah gue bilang, enggak, paling itu cuma efek cahaya doang gitu kan. Enggak, bukan. Padahal jelas banget si Kunti ini dari meja ujung terbang ke meja tengah dengan santainya. Jadi gini nih, ini meja nih, dia terbang begini nih, ini meja tengah, terbang lagi ke meja sebelahnya, diem di meja tengah, sempet ngeliatin yang ngerekam, dia balik badan begini, balik lagi pelan-pelan begini, terbang lagi ke meja ujung jendela luar gitu, langsung tembus tembok, hilang. Ini gue nggak bohong, gue sempat waktu itu kan masih zamannya infrared ya. Jadul banget infrared, coba, masih zaman infrared. Jadi itu udah anak-anak satu sekolahan udah dapat semua tuh videonya tuh, heboh lah hari Senin itu. Bener nggak sih ini di kelas lo nih, bener nggak sih gitu kan. Si yang perekam tuh bilang, iya nih, gue yang ngerekam minggu kemarin waktu iseng lagi mau latihan pramuka gitu. Backlight nggak sih? Sini kali ya. Ya, asik. Sana ya, pindah yuk. Kayaknya gak enak. Biarin behind the scene aja ya. Kok pemandangannya gedung? Jangan dong. Sini aja pemandangannya. Nah, sini. Ya, enak. Sampai di hari Senin itu gemparlah satu sekolahan. Waktu itu kan upacara ya. Pas selesai upacara, si anak yang ngerekam dipanggil ke kantor. Ini kamu benar ngerekam ini? Iya pak, kemarin hari Minggu lagi nunggu pembina pramuka datang, katanya
lama kan. Akhirnya saya ngerekam, saya kasih tahu teman-teman, pada takut terus pada pulang gitu. Nah, di kelas kan kelasnya ada 1 2, gue lupa ada 4 atau ada 10 gitu. Pokoknya kelasnya di tengah-tengah gitu kan. Selesai upacara, anak-anak yang di kelas tengah itu pada nggak mau masuk semua ke dalam kelas, pada di luar. Datanglah guru BP, ini ngapain pada di luar semua? Nggak mau pak, takut pak. Takut apaan? Itu yang rekaman tuh, yang video tuh, yang kuntilanak. Akhirnya datang kepala sekolah, enggak itu cuma bohongan tuh, itu cuma ini doang, apa sih, ilusi cahaya gitu. Enggak pak, saya takut pak, orang itu asli kok, gambarnya beneran, masa ya bohongan gitu kan. Kalian mau tetap di, ini ada gue di belakang ya, kalian mau tetap di luar kelas atau bapak jemur semua di lapangan? Oh, udahlah, akhirnya masuk kelas. Nah saat itu kan memang gue bagian pengecekan siswa ya, pengecekan semua kelas, semua absen siswa. Pas gue di kelas itu, gue bingung nih. Gue tanya, itu kok meja yang belakang dikosongin? Kenapa emang? Sama yang tengah dikosongin juga, kenapa? Takut pak. Kan kuntilanaknya kerekamnya dari meja pojok sini ke meja tengah, terus hilang di tembok sana. Nah, yang di meja belakang ini pindah ke depan, jadi berempat mereka duduk. Tuh, enak nggak duduk berempat, desek-desekan. Tahu nih, bukannya pindah sono, sempit tahu. Enggak, gue takut. Gue nggak mau tuh meja yang kuntilanak berdiri gitu kan. Yang tengah juga sama, kosongin. Udah balik lagi ke mejanya masing-masing. Nggak mau pak. Mau balik atau mau saya jemur di depan lapangan semuanya? Akhirnya pada, udah balik lo, daripada semua dijemur, mendingan duduk sono. Nggak ada apa-apaan juga. Itu juga mana ada siang-siang ada setan gitu kan, ada nyautin temennya. Baliklah nih, duduk ke mejanya masing-masing gitu. Pas gue lagi pindah ke kelas yang lain buat pengecekan, terdengar suara jeritan siswi, kenceng banget, wah gitu kan. Keluarlah kelas yang tengah tuh, semua keluar semua, sambil gue juga keluar kan. Karunan kan gue disebutnya karunan ya, kakak gitu, gue nggak mau disebut bapak gitu. Karunan itu pak, itu kak, itu kenapa, itu tuh kesurupan gitu kan. Akhirnya dia memang sih kelihatan si siswi itu udah ngegeletak di lantai sambil teriak-teriak gitu kan. Udah kalian gak usah panik. Akhirnya heboh, guru-guru juga pada keluar. Nah kebetulan saat itu guru-guru yang dapat kelas yang datang kebanyakan perempuan, yang laki cuma bertiga. Gue, pembina pramuka, sama tata usaha, sama TU. Ih, dia jatuh. Kan pembina tata usaha gue orangnya agak gemuk ya. Dia digotong tuh siswi itu, digotong, ditaruh ke kantor. Kita lagi ngobatin si siswi yang ini, kelas yang lain teriak lagi. Wah, bukan satu guys, 5 orang. Akhirnya udahlah, kita minta bantuan siswa untuk ngebopong gitu kan, ngebopong taruh ke kantor. Udah nih 2 kelas nih keluar semua. Kan ada 2 lantai ya. Yang atas tuh nggak kita izinin buat keluar, jadi yang bawah udah keluar semua. Kelas pojok udah nih keluar, tengah keluar karena rame, takut. Kelas yang pertama teriak lagi, wah, 2 orang lagi, 5, 1, 6 tambah 2, 9 orang. Gue masih inget banget tuh. Udah kan, akhirnya nggak kondusif. Yang atas juga sama, ternyata anak yang bawah naik ngasih tahu kalau temennya kesurupan. Kan gue kesel kan, tersugesti lah yang atas pada takut. Ada lagi yang jejeritan 2 orang, 9 tambah 2, 11 orang. Yang di bawah juga belum selesai, udah 11 orang tuh. Udah deh, akhirnya karena chaos, KBM kita tiadakan. Kegiatan belajar mengajar kita nggak adain gitu.
pulang nih, tapi kita bilangnya ke anak-anak saat itu, bilang ya sekolahan mau rapat ya, tapi jangan bilang ada hal-hal aneh kayak gini, ya pak ya bu gitu. Dan bilang kalian yang rumahnya deket teman kalian yang kelasnya siang, kan ada 2 rombel nih, kelas pagi sama kelas siang, bilang ke temennya yang kelas siang masuk gitu, nggak libur, nanti libur lagi. Iya pak, katanya yang siang memang masuk nih. Wah udah banyak gosip lah segala macam, yang pada akhirnya datang kelas siang, nanyalah ke gue, pak curang nih, kelas pagi kok pulangnya cepet, kenapa yang siang nggak libur? Kamu tahu dari mana? Itu pak yang bawah ngomong katanya temennya kesurupan. Gue langsung diem. Siapa yang bilang? Tuh pak, tuh yang rekam. Oke. Ntar hari Selasa saya tanya gitu kan. Udah nih, yang alhamdulillahnya kelas siang nggak ada kejadian apapun. Cuma ada salah satu guru yang dikasih rekamannya gitu kan. Gue masih ingat banget, gurunya nggak akan gue sebut. Gue juga dapet sih rekamannya. Rekaman itu gue transfer ke laptop, gue slow motion sama gue zoom. Ternyata memang bener, gila banget. Seremnya tuh pas lagi dia nengok gitu loh, pelan nengok ke arah orang yang rekam. Jelas banget, asli jelas banget. Itu aduh kacau deh, penampakannya bener-bener asli. Tapi sayangnya buktinya sudah nggak ada karena dari 2013 ya, harusnya tuh gue simpen gitu. Ada salah satu guru juga yang bukan nyimpen, dia minta gitu, dia minta ke siswanya, emang video apaan sih yang lagi heboh di kalian gitu. Ditransfer lah ya pakai itu infrared. Pas habis ditransfer, gue ngecek kelas, ngecek absen. Parunan sini apa? Ini emang bener video? Iya, emang kenapa? Di kelas bawah. Iya di kelas bawah. Jadi posisi kelasnya tengah, tempat dia ngajar. Atas dia ngajar nih, tempat terjadinya rekaman gitu loh. Kata si ibu itu, sayang sih nggak ada suaranya. Ya memang nggak ada suaranya, orang si anak rekam dari luar kok. Tapi entah kenapa, gue iseng aja gitu kan. Nggak usah gue sebut namanya kali ya. Bu, coba pinjam handphonenya. Waktu itu kan masih BB ya, BB Gemini. Bu, coba pinjam handphonenya. Ya, kenapa? Pinjam sebentar. Gue pasang headset, gue dengerin gitu kan, kali aja ada sesuatu yang rekam gitu. Tiba-tiba bener. Itu padahal dari awal video itu beredar, gue udah lihat puluhan kali dan beberapa kali nggak ada suaranya. Pas gue pakai headset, nggak tahu ya, entah feeling gue atau intuisi gue berbicara, gue langsung pakai headset, kedengaran lah suara ketawa, melengking keras banget di kuping gue lewat headset. Gitu loh, anjing, gue bilang astagfirullah. Akhirnya gue cabut headset, gue giniin, kenapa pak? Ibu dengar. Gue putar balik, nggak ada suara apa-apa. Hah? Serius? Nggak ada suara apa-apa. Itu ada yang ketawa tadi, beneran nggak ada yang ketawa. Gue pakai lagi, gue play, gitu kan. Wah langsung gue lempar handphone. Apa BB-nya si ibu itu gue lempar. Gue gini, bu maaf, refleks. Wah pak, kalau rusak gantiin lo, kata dia. Asli beneran. Awalnya kan itu video memang nggak ada suaranya ya, tapi entah kenapa ya itu jelas banget ada suara ketawa bergema gitu loh, kayak di film-film, beneran bergema. Sampai telinga gue pekakan, langsung gue cabut headset dan refleks kebanting itu BB. Coba kalau masih gue simpen ya mungkin bisa gue tayangin di sini kali ya. Itu jelas banget penampakannya dan kayak ada olahraga.
penampakannya jelas banget. Dan itu lu bayangin deh, jadi pas lagi direkam mungkin tuh si Kunti sadar kamera kali ya, dari meja pojok, meja tengah dia langsung begini ngeliat ke arah jendela gitu. Kacau. Ternyata si siswi ini bukan hanya sekali itu merekam penampakan di sekolah, tapi udah berkali-kali. Yang entah kenapanya selalu handphone dia yang dapet. Beberapa siswa kan udah nyoba gitu, rekam iseng, nggak ada penampakan. Tapi kalau si siswi ini yang rekam di handphone dia selalu aja ada gitu loh. Yang lucunya mereka lagi foto bersama nih sama wali kelasnya di kelas itu juga gitu kan. Pas lagi di zoom gitu, di antar siswa-siswa ini ada sesuatu yang aneh, hitam gitu kan. Dikirain apa gitu. Pas lagi di transfer ke laptop, di zoom lagi, ya udahlah, nggak bisa diomong lah, jelek banget. Ternyata dilaporin lah ke wali kelasnya, Bu, lihat hasil foto kemarin, itu apaan yang tengah-tengah, yang hitam-hitam. Kamu lagi kata wali kelasnya. Kamu mulu sih yang dapat, nggak tahu Bu, nih handphone saya kak, kenapa gitu kan, setiap saya ngerekam dapat mulu. Jadian lagi. Jadi setelah pulang sekolah kan memang handphone dibalikin ke siswinya gitu ya, yang rumahnya jauh boleh bawa handphone. Jadi kalau pas pulang nelpon orang tuanya gitu. 2013 atau 2014 gue lupa, yang gue ingat sih 2013 gitu ya. Handphonenya masih ya kamera belakang, belum ada kamera depan. Jadi memang si siswi itu punya zamannya Sony Ericsson, Nokia gitu kan. Pas dibalikin handphonenya, dia iseng nih. Katanya dia sebelum udah pulang, handphonenya diambil. Dia handphone dibalikin gitu kan ke siswi. Dia katanya moto-moto kelas, pas lagi moto-moto ada penampakan lagi. Pokoknya itu deh, gue nggak paham deh kenapa selalu si siswi ini yang bisa ngerekam penampakan di handphonenya, sedangkan siswa lain sama siswi lain nggak pernah gitu. Tapi yang paling jelas ya itu, yang kuntilanak itu. Bahkan sampai gue transfer ke laptop yang serunya memang pas dia lagi nengok gitu loh, terbang dari meja pojok, meja tengah, nengok beneran kayak sadar kamera, nengok slow motion gitu. Tahu-tahu ke arah tembok jendela, tembus hilang. Coba kalau nggak gue hapus itu fotonya, itu videonya, karena kepala sekolah waktu itu almarhum bilang, ini jangan sampai beredar video ini, takutnya nanti gimana gitu kan. Akhirnya diadakan razia handphone. Yang rekam, yang dapat transferan video itu di-delete semua, dihapus-hapusin semua. Akhirnya satu hari apa gue lupa, diadakan razia gitu kan. Dihapus-hapusin. Ya tetap aja sih ada namanya gambar itu kan, pasti tersimpan di flash disk lah, di apa gitu. Yang lucunya lagi, di kelas paling pojok dia ngomong, ya dihapus, untung gue udah pindahin ke flash disk gitu kan. Tapi yang bikin hebohnya itu pas gue lagi pakai headset, asli jelas banget ketawanya, menggema kayak di telinga gue, gitu loh. Pas didengar sama yang punya handphone malah nggak ada suaranya, beneran. Ya jadi tuh ya pengalaman gue bukan gue juga sih, sama guru-guru yang lain dan juga siswa yang lain. Ada penampakan di kelas yang berhasil direkam oleh siswi dan kesurupan massal juga, yang pada akhirnya waktu itu anak-anak tuh gak mau masuk kelas itu gitu karena ketakutan ya. Intinya sih semua itu adalah sugesti ya. Kenapa gue bilang sugesti? Satu, awalnya yang teriak-teriak adalah kelas yang tengah.
Tapi karena yang lain udah panik, yang di luar juga keikut-ikutan gitu, takut, akhirnya udah panik, udah takut, tersugesti, teriak juga. Kelas yang lain karena heboh, ada apa, dengar suara orang teriak segala macam, akhirnya yang ceweknya udah capek upacara gitu kan hari Senin udah capek upacara, terus ada kejadian gitu, tersugesti juga, akhirnya ya udah kayak gitu sih. Intinya itu, kesurupan massal itu terjadi karena sugesti sebenarnya. Sugesti video, capek, sama ya kejadian si anak jeritan itu ya. Gak tau nih, gue tiap syuting di sini gue selalu fokus ke arah kiri gue mulu, tuh ada apa sih? Ya jadi segala sesuatu tuh kalau memang ada kejadian, kita jangan panik, jangan tersugesti, dan harus tetap tenang ya. Itu aja pengalaman gue yang terjadi di 2013 waktu zamannya masih handphone jadul dan masih BB. Kalau kalian suka silakan di like, di komen, di subscribe, dan di share. Bantu juga dengan komen yang bermanfaat dan support yang bermanfaat juga. Terima kasih, berkat kalian saya bisa berada di sini, dan gak nyangka sih bakal se-support ini kalian dengan gua gitu. Terima kasih ya. Semoga Indonesia cepat terlepas dari pandemi umumnya dunia, dan bagi kalian yang sedang kurang sehat atau sedang sakit, semoga lekas sembuh. Tetap bersabar. Gue di sini hanya berbagi cerita dan berbagi pengalaman. Kembali lagi, kalau kalian suka silahkan di komen, di like, di subscribe, dan di share ya. Itu aja sih, udah gak enak. Gue Runan Handoyo, terima kasih, selalu sehat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngeliat gak suasana sorenya kayak gimana? Tuh ya, enak kan? Terima kasih. Adios amigos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.